Sebuah rumah di Banyumas menjadi saksi bisu kedekatan Tan Malaka dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Rumah tersebut merupakan milik Slamet Gandawijaya, sahabat Tan Malaka. Slamet Gandawijaya merupakan seorang pengusaha sekaligus orang penting tokoh Murba, partai besutan Tan Malaka itu. Gandawijaya menjadi penyandang terbesar di partai Murba. Tan Malaka sudah lama kenal dengan Gandawijaya. Mereka berteman sejak sama-sama menempuh pendidikan di Haarlem, Belanda, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sepulang menempuh pendidikan, keduanya sama-sama aktif dalam pergerakan kemerdekaan dan aktif di Partai Murba. Di rumah Gandawijaya ini, Tan datang khusus untuk menemui Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat Jenderal Sudirman. Pertemuan itu terjadi beberapa kali sepanjang tahun 1946. Saat itu, Tan Malaka dan Jenderal Sudirman berdiskusi untuk mempersiapkan Kongres Persatuan Perjuangan di Purwokerto pada awal tahun 1946. Purwokerto dianggap merupakan basis kuat para pemuda radikal. Maka dari itu, Tan Malaka memilihnya untuk tempat kongres para pemimpin berbagai organisasi. Harry Albert Puze, sejarawan Belanda yang banyak menulis buku tentang Tan Malaka, mengatakan bahwa kedua tokoh itu berhubungan dekat. Mereka berdua memiliki persamaan pendapat dan ideologi. Begitu kata Harry Puze. Kongres Persatuan Perjuangan yang digagas oleh Tan Malaka dan Sudirman itu dihadiri 300-an orang mewakili 40 organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan laskar. Di antara yang hadir adalah pimpinan pusat Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia, Serindo, Masumi, Partai Buruh Indonesia, Partai Revolusioner Indonesia, organisasi-organisasi pemuda dan pejuang Pasindo, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, Hizbullah, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Hadir juga perwakilan Angkatan Muda Republik Indonesia, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, Pemuda Republik Indonesia Sumatera, Federasi Perempuan Persatuan Wanita Indonesia, tentara, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Tan Malaka berpidato paling panjang dalam sejarah pergerakan melawan kolonial. Selama 3,5 jam di pertemuan para laskar di gedung serbaguna depan stasiun Purwokerto itu, dia berorasi menyampaikan pemikirannya. Sementara Panglima Besar Sudirman dalam pidatonya menyebut sebuah kalimat yang menggegerkan itu. Lebih baik diatom sama sekali daripada tak merdeka 100%. Begitu pidato Sudirman seperti dikutip Ruslan Abdul Ghani dari Kedaulatan Rakyat di buku Sudirman, Tan Malaka, dan Persatuan Perjuangan. Dalam kongres ini, Tan Malaka dan Sudirman menegaskan posisi mereka yang menuntut merdeka 100% dan menolak negosiasi dan diplomasi yang merugikan bangsa Indonesia. Mereka berdua memiliki kesamaan visi atas kemerdekaan Indonesia. Tan dan Sudirman menentang jalan diplomasi pemerintahan Sultan Syahrir. Bagi mereka, kemerdekaan harus 100% dan berunding berarti kemerdekaan kurang dari 100%. Ada Malik dalam buku Mengabdi Republik Jilid 2 Angkatan 45 bahkan menyebut Tan dan Sudirman layaknya Dwi Tunggal. Ia menyamakan juga seperti Soekarno-Hatta dan Sultan Syahrir Amir Sarifuddin. Ada Malik menilai Tan dan Sudirman memiliki urat dan akar di kalangan pemuda radikal, anggota pasukan pembela tanah air, dan para bekas Romusa. Pada kongres kedua yang berlangsung pada 15-16 Januari 1946 di bekas gedung Balai Agung Solo, perhatian rakyat semakin besar. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan utusan-utusan dari berbagai organisasi yang berjumlah kurang lebih 500 orang mewakili 141 organisasi. Pada 17 Februari 1946, di usia setengah tahun Republik Indonesia, Persatuan Perjuangan melakukan aksi massa dengan gelombang demonstrasi di mana-mana. Semua organisasi yang tergabung di dalamnya diimbau untuk melakukan aksi massa dengan 5 poin tuntutan. Jalan oposisi Tan kemudian berbuah penjara. Menteri Pertahanan Amir Sarifuddin memerintahkan penangkapannya. Pada tanggal 17 Maret 1946,
Tan ditangkap di Madiun bersama beberapa pemimpin Persatuan Pergerakan. Tan dijebloskan ke penjara Wirogunan, Yogyakarta. Sudirman tidak tinggal diam. Ia memerintahkan Panglima Divisi 3 Mayor Jenderal Sudarsono untuk membebaskan semua tahanan pada 3 Juli 1946. Dengan perintah ini, Sudarsono dan pasukannya menyerbu penjara Wirogunan. Aksi ini tentu saja membuat marah Presiden Soekarno. Ia memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, penanggung jawab keamanan Yogyakarta, untuk menangkap Sudarsono. Setelah peristiwa 3 Juli 1946 yang dianggap sebagai kudeta pertama di Indonesia, hubungan Tan Malaka dan Sudirman merenggang. Sudirman menganggap koleganya itu terlalu jauh menekan Soekarno. Menurut sejarawan Heri Puza, Sudirman juga tidak setuju dengan langkah Tan membantu Laskar Rakyat yang secara politik bertentangan dengan tentara. Adam Malik menulis bahwa Presiden Soekarno berhasil meyakinkan Jenderal Sudirman untuk meninggalkan Tan Malaka. Sebagai balasan, ia mendukung penuh semua keputusan Sudirman sebagai Panglima Besar tentara. Tapi sejarah mencatat, Tan dan Sudirman kembali ke jalan gerilya setelah agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Dalam agresi itu, Belanda menangkap Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan para pejabat pemerintah lainnya. Mereka diasingkan ke Bangka. Sementara Sudirman lolos dari penyergapan Belanda dan masuk ke hutan. Ia bergerilya di Jawa Tengah. Sedangkan Tan Malaka berangkat ke Kediri dengan kereta api khusus. Dia dikawal Mayor Sabarudin bersama 50 orang tentara. Mayor Sabarudin adalah Komandan Brigade Divisi 4 Tentara Nasional Indonesia di Blitar. Mayor gila yang ditakuti para tentara. Mayor Sabarudin di kalangan tentara terkenal bengis dan kelakuannya bak psikopat, tapi dia sangat memuja Tan Malaka. Di markas pertahanan gerilya Tan Malaka di Desa Belimbing, Kediri, Tan mendirikan gabungan pembela proklamasi. Dia banyak menulis pamflet yang diberi nama Dari Markas Murba Terpendam. Lewat RRI Kediri, Tan menyerukan rakyat untuk terus bergerilya melawan Belanda seperti Sudirman.